kemarin ada sekitar 300 meter kami melaksanakan gotong royong. Itu memang benar-benar swadaya daripada masyarakat. Ya, kita bikin rabat beton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi di program Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, yaitu podcast Tawayanan Istiongan. Kami hadir bukan untuk memeriksa, tapi pendampingan soal pelayanan publik, potensi ekonomi, dan bagaimana kampung bisa terus maju lewat pengelolaan dana yang transparan dan pendampingan hukum. Tema podcast hari ini yaitu ketahanan pangan maju, dana kampung jelas, investasi terbuka. Tujuan dari podcast ini yaitu untuk mengangkat potensi ketahanan pangan kampung, membahas hambatan investasi dan distribusi, serta pentingnya pendampingan hukum lewat program Tawayanan Istiongan. Bersama saya, Aditya Darmawan. Dan di samping saya sudah hadir Bapak Kepala Kampung Sendang Mulyo. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Assalamualaikum. Salam. Pak, boleh dijelaskan sedikit tentang profil desa Kampung Sendang Mulyo? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suparyo, Kepala Kampung Sendang Mulyo, Kecamatan Sendang Agung, dan Kabupaten Lampung Tengah. Baik, untuk Kampung Sendang Mulyo adalah diperoleh dari tebang nenek moyang kami sekitar tahun 1952. Kemudian di situ sekitar 43 kakak. Di situ tebang di daerah Sendang Mulyo, sehingga tahun 1954 terjadilah desa definitif yang disahkan oleh pemerintah. Baik, kemudian untuk saat ini desa Sendang Mulyo sebelah utara berbatasan dengan Sendarejo, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu, yaitu desa Mulyorejo. Terus untuk sebelah timur berbatasan dengan Sri Wilangsep dan juga Kampung Kalidadi. Desa kami adalah desa yang terluas di Kecamatan Sendang Agung. Kecamatan Sendang Agung, Pak, ya? Siap. Baik, Pak. Dan bagaimana penduduk dan masyarakat mayoritas pekerjaan sebagai apa ya, Pak? Baik, untuk masyarakat kami mayoritas ada sekitar 2000. Itu sebagai petani, Pak. Terus ada sedikit juga perkebunan dan buruh tani juga sekitar ada 800 jiwa, Pak. Di situ kami mayoritas adalah petani. Oke, Pak. Bicara potensi, Pak. Kampung Sendang Mulyo ini mempunyai kekuatan besar apa tidak, Pak, di sektor ketahanan pangan? Bisa dijelaskan, Pak? Siap. Untuk Kampung Sendang Mulyo itu mayoritas kami ada lahan sekitar 350 hektar untuk ladang pesawahan. Oke. Kemudian untuk peladangan sekitar 120 hektar itu untuk peladangan. Nah, mayoritas desa kami adalah petani padi, Pak. Sekitar 350 hektaran untuk di bidang padi. Nah, di situ di dalam masyarakat kami untuk membantu ketahanan pangan, kami memproduksi padi yang untuk kebutuhan pangan di kampung kami dan juga nanti imbasnya ke desa yang lain, Pak. Itu. Oke, Pak. Apakah ada UMKM, Pak, di sana, Pak? Baik, kalau untuk UMKM sementara ini memang terkait dengan SDM masyarakat. Saat ini yang ada di Kampung Sendang Mulyo ada 2 ini, Pak. Baru 2 ini, Pak, ya? Ya, baru 2 ini. Yang pertama ini adalah keripik yang dari singkong, Pak. Kita ada memanfaatkan karena ada sebagian tanam singkong, kemudian daripada kita jual singkongnya yang sekarang mungkin murah, Pak, ya, kita manfaatkan untuk diproduksi semacam ini, Pak. Ini untuk olahan rumah tangga. Kemudian yang kedua, ada produksi dari masyarakat kami, yaitu ini namanya klanting, Pak. Klanting, Pak, ya? Klanting. Ini juga bahannya dari singkong juga. Jadi berusaha sedemikian rupa agar karena singkong mungkin sedikit murah, Pak, tidak ketemu kalau kita jual, makanya masyarakat kami ada yang berproduksi semacam ini.
hitung-hitung membantu perekonomian masyarakat Betul di sana, sekali, Pak, ya? Pak. Betul sekali. Oke, Kampung Sendang Mulyo ini adalah cerminan dari desa yang mandiri dan kuat secara pangan. Tanahnya subur, masyarakatnya ulet, dan semangat kebersamaan yang terjaga menjadikan kampung ini sebagai lumbung pangan sekaligus pusat perkembangan UMKM yang menjanjikan. Di sini pangan bukan hanya untuk panen, tapi wujud dari kerja keras, inovasi, dan kecintaan pada tanah kelahiran. Baik Pak, kalau potensi pangan sudah ada, kenapa belum berkembang pesat Pak? Apa saja hambatan yang Bapak alami di lapangan Pak? Baik, untuk sektor pertanian memang saya akui lah itu masih kurang adanya perkembangan yang signifikan. Masyarakat kami tentunya ada beberapa kendala Pak. Kalau untuk pupuk cukup ya. Terima kasih kepada pemerintah sudah perhatian untuk petani kami terkait dengan pupuk cukup. Kemudian terkait dengan kebutuhan yang memang mayoritas masyarakat kami adalah petani sawah, itu pupuk sudah cukup. Kemudian itu ada kebutuhan namanya air Pak. Untuk wilayah kami itu karena yang sebelah barat itu berbatasan dengan register 22 dan kebutuhan air itu arahnya dari register 22 Pak. Dan di situ tempat kami tidak ada yang namanya aliran air yang gede, sumber yang gede, cuma hanya sumber-sumber kecil sehingga di situ tertampung sehingga nanti bisa digunakan di masyarakat. Saat ini yang menjadi kendala bagi kami tentunya untuk kebutuhan air saat ini bendungan ataupun tanggul yang arah ke suplai air itu ke dam kami Pak sekarang terjadi jebol. Jadi saat ini ada sekitar 10 hektaran ya lebih lah itu tidak bisa tanam padi tahun ini Pak. Jadi harapan saya kalau itu bisa diperhatikan, mohon pada dinas yang terkait ya bisa memperbaiki itu dengan cepat agar ketahanan pangan di sektor padi tentunya kami bisa produksi padi yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi Pak. Itu harapan saya seperti itu. Dan untuk bank atau investor, apakah masih ragu Pak untuk masuk ke Kampung Sendang Mulyo ini Pak? Saat ini ya ada kemungkinan dari SDM masyarakatnya Pak. Kadang-kadang ada yang memang menggunakan bank itu, masih juga ada yang belum mau Pak karena terkait dengan mungkin risiko yang ada karena petani kami itu kan orang-orang tani itu harapannya dari panen Pak. Cuma karena ada sedikit kendala, mungkin ada airnya kurang, jadi enggan kadang-kadang masyarakat untuk kita kerjasama dengan bank. Mungkin ada perasaan takut tidak bisa bayar, tentunya seperti itu. Baik Pak. Dan untuk pendistribusian juga katanya jadi masalah besar Pak, bisa dijelaskan? Betul Pak? sekali Pak. Untuk wilayah Kampung Sendang Mulyo, salah satunya wilayah kampung yang terluas di Kecamatan Sendang Agung, untuk jalan-jalan yang ada di desa ini Pak, ini masih banyak sekali yang memang belum layak. Karena anggaran yang memang kita terima saat ini sudah tidak lagi menjadi prioritas di bidang infrastruktur. Hanya sekian persennya yang bisa untuk bangun infrastruktur. Tapi saat ini karena Kampung Sendang itu sangat luas, jadi itu sangat dibutuhkan sebenarnya Pak untuk saat ini. Tetapi untuk apapun memang itu sudah menjadi kebijakan pemerintah karena ada aturan yang sekian persen untuk infrastruktur, yang lainnya untuk kegiatan yang lain, ya kami laksanakan gotong royong juga Pak sebagian. Kemarin ada sekitar 300 meter kami melaksanakan gotong royong, itu memang benar-benar swadaya daripada masyarakat, ya kita bikin rabat beton. Nah, tapi masih juga banyak jalan-jalan lain yang tentunya masih membutuhkan sup-supan ataupun masih membutuhkan kerjasama atau membutuhkan anggaran yang memang harus dibangun agar supaya transportasi di wilayah kami lebih lancar lagi. Begitu Pak. Baik Pak. Seringkali masalah kampung bukan pada kemampuan produksi, tapi pada ekosistem pendukung. Akses permodalan sulit, distribusi terbatas, dan kadang kampung belum dianggap cukup siap oleh pihak luar. Inilah kenapa kepercayaan publik, termasuk lembaga keuangan,
perlu dibangun, salah satunya lewat pengelolaan dana yang terbuka dan tertib hukum. Pak, dana kampung tahun ini kira-kira berapa besarannya Pak ya? Baik, penerimaan untuk tahun ini untuk Sendang Mulyo sebesar totalnya 1.843.847 sekian, Pak. Baik. Itu. Jadi cuma kadang-kadang masyarakat masih apa namanya ya, kurang paham terkait dengan anggaran itu, karena mindsetnya itu 1 miliar ini kalau untuk bangun, mungkin kan kami kan ada 8 dusun, kemudian ada 30 RT, Pak. Jadi dari 8 asumsi masyarakat itu, kalau ini dibagi menjadi 8, itu kan udah gede. Setiap satu dusun mendapatkan, ya tinggal dibagi aja 1,8 itu berapa. Cuma memang kita kan ada aturan-aturan tertentu. Jadi dana anggaran sebesar itu hanya sekitar 60% lah yang bisa untuk infrastruktur. Kemudian yang lain itu untuk siltap atau tunjangan aparatur kampung, kemudian tunjangan limas, tunjangan BPK, kemudian LPMK, RT dan lain sebagainya. Ya harapan saya masyarakat mengetahui hal inilah, karena hanya sedikit sekali menurut Kampung Sendang Mulyo masih kurang kalau untuk infrastrukturnya, Pak. Apakah ada fokus untuk penguatan sektor pangan, Pak? 20%-nya itu arahnya kan ke ketahanan pangan, Pak. Sekitar 254 itu nanti untuk ketahanan pangan yang memang jadi aturan saat ini. Nah, di situ nanti dikelola oleh BUMDes yang ada di Sendang Mulyo. Itulah untuk yang prioritas untuk ketahanan pangan. Iya, Pak. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dana kampung tersebut, Pak? Baik, dalam menyusun anggaran yang ada, karena kita terima uang tentunya harus ada pertanggungjawaban. Iya, Pak. Jadi dalam prosesnya itu kami kan selalu, Pak, nih ada musyawarah dusun, kemudian nanti dikemas menjadi skala prioritas, nanti kita ajukan ke Musrembang. Jadi setelah ada musrembang semacam itu barulah terbentuk yang namanya APBKM. Nah, masyarakat yang punya dianggap tokoh atau seperti apa kami kumpulkan, Pak, setiap tahun untuk menyusun mana yang menjadi skala prioritas. Setelah itu nanti baru terbentuklah APBKM, terus larinya ke RKP-nya, Pak. Oke, Pak. Insya Allah untuk masyarakat kami libatkan. Oke, Pak. Ke depan, kampung atau desa diarahkan kemandirian melalui BUMKA dan Koperasi Merah Putih, Pak. Langkah apa yang dilakukan saat ini dan untuk kedepannya, Pak? Baik, untuk Koperasi Merah Putih yang memang itu menjadi program dari Bapak Presiden kita tentunya ya. Kemarin kami sudah menyusun kepengurusannya, Pak. Ya. Dari ketua, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya kami sudah susun itu. Nah, selanjutnya tentunya kami menunggu instruksi ataupun informasi harus seperti apa nantinya. Insya Allah kami siap untuk mendukung program ini, Pak, ke depan. Terkait dana pemberdayaan, Pak, sudah berapa dana yang digunakan dan ada berapa UMKM yang telah dilakukan pemberdayaan dari dana tersebut, Pak? Untuk pemberdayaan ini termasuk UMKM, kalau saat ini, Pak, seperti produk ini ya, ini kan masih mandiri nih, ya. Masih mandiri. Harapannya ke depan nanti bisa bekerja sama dengan BUMDes kami. Harapannya karena itu dari dana itu tadi ketahanan pangan ataupun pengelolaan yang kami serahkan nanti ke BUMDes, salah satunya ini mungkin jadi nanti subunit usahanya di BUMDes Kampung Sendang Mulyo. Kampung Sendang Mulyo, ya, Pak, ya. Harapannya ini nanti bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih maju lagi untuk memenuhi terutama untuk kebutuhan keluarganya sendiri, dan nantinya harapannya ke depan bisa menjadi PAD di Kampung Sendang Mulyo. Iya, Pak. Dana desa bukan untuk bangunan fisik, tapi juga jadi stimulus ekonomi, terutama untuk sektor yang benar-benar punya daya tahan pangan. Tapi tentu, semua harus dilandasi dengan transparan dan akuntabel.
Pak, apakah Kampung Sendang Mulyo ini sudah mengisi data aplikasi Jaga Desa, Pak? Siap Pak, saat ini ya kami juga kan ada operator khususnya nih Pak. Untuk Jaga Desa ini insya Allah setiap kami butuhkan, setiap kami ini tetap kami isi dengan sesuai dengan apa yang kami lakukan. Ada kendala apa enggak Pak waktu pengisian aplikasi Jaga Desa tersebut Pak? Sementara ini kalau kendala sedikit ada sih Pak, tapi harapannya saya nanti bisa bekerja sama dengan kejaksaan, kami usahakan untuk konfirmasi ke kejaksaan Pak, ketika ada kendala. Baik Pak, kan kejaksaan ada program binaan petani adiaksa Pak. Bagaimana kondisi kelompok tani di sana, lahan dan distribusi pupuk di sana Pak? Apa yang Bapak butuhkan dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Pak? Baik, untuk terkait dengan kegiatan itu, kami masyarakat Kampung Sendang Mulyo khususnya di sektor pertanian terkait dengan masalah pupuk, insya Allah cukup Pak. Cukup ya Pak yang ya. Saya lihat di bawah itu cukup terkait dengan pupuk, pendistribusian pupuk. Nah, terus untuk selanjutnya, insya Allah jalan untuk kelompok-kelompok tani kami yang ada di Kampung Sendang Mulyo. Terus berharap kami juga terkait dengan infrastruktur tentunya yang arah-arah ke pertanian, itu kan satu bisa untuk memuat hasil tani yang ada di Kampung Sendang Mulyo, baik hasil ataupun kebutuhan pupuk, ketika jalan itu layak tentunya akan lebih cepat untuk akses transportasinya Pak. Terus di sisi lain itu untuk membantu daripada program Pak Prabowo tentunya di bidang ketahanan pangan, kami untuk Kampung Sendang Mulyo tentunya punya program Pak. Ya, punya program yang namanya 3K Pak. Apa itu Pak 3K Pak? 3K itu ya kandang, kolam, dan kebun. Kandang, kolam, dan kebun ini memang kami arahkan ke masyarakat. Ini sebenarnya pemanfaatkan lahan di sekitar rumah, Pak. Karena rumah itu bisa dikatakan menjadi rumahku adalah surgaku, Pak. Benar, Pak. Jadi harapan saya masyarakat di Kampung Sendang Mulyo ini ya bisa memanfaatkan lahan yang ada. Kita syukuri apa yang memang kita terima. Ya harapannya dengan syukur itu memanfaatkan yang memang ada. Ya, di sekitar rumah itu kita manfaatkan. Kita kayaknya kelihatannya indah Pak, kalau memang sekitar lingkungan rumah kita ada tanaman sayur, kemudian ada kolamnya, dan juga ada kandangnya. Kandang, kenapa ada kandang? Karena otomatis tanaman sayur itu membutuhkan namanya pupuk, Pak ya? Iya, pupuk. Jadi kotorannya itu nanti tidak berbau, tidak kemana-mana, kita manfaatkanlah terhadap tanaman sayur kita. Ya minimal, ya namanya kita orang tani di keluarga itu kan itu bisa membantu sedikit pemasukan di rumah tangga kita. Otomatis harapan saya ya namanya lombok saja. Orang tani itu kalau bisa lombok jangan beli. Tapi manfaatkan lingkungan yang ada di lingkungan kita, lingkungan rumah kita, hias dengan baik ya agar supaya ada rasa syukur kita, kemudian di situ ada hasil. Insya Allah kalau memang kita sudah mensyukuri itu semuanya, nanti nikmat akan ditambah. Baik Pak. Yuk kita manfaatkan aplikasi Jaga Desa sebagai jendela transparansi. Data yang jelas bisa bantu buka jalan, bahkan membuka pintu kepercayaan pihak luar, termasuk perbankan dan investor. Pak, Kejaksaan hadir lewat 2 program Pak. Yang pertama yaitu Setawayan, Setia Kawal Kampung, dan yang kedua Setiongan, Setia Bimbing dan Bina Pemerintahan Kampung. Tujuan kami sederhana Pak, membantu kampung agar tetap aman secara hukum dan perangkat kampung bisa bekerja dengan tenang. Itu juga merupakan peran jaksa, khususnya kejaksaan dalam memberikan edukasi hukum dan juga memberikan informasi kepada masyarakat perihal transparansi dana desa. Kemudian jaksa juga merupakan pendamping masyarakat dan khususnya aparatur kampung dalam hal pelaksanaan tertib administrasi dan juga taat hukum. Pak Kakam, kami dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah ingin juga
ingin tahu dan dengar keluhan dan hambatan Bapak dalam melaksanakan tugas sebagai kepala kampung, Pak. Siap. Baik, Pak. Jadi kami khususnya kepala kampung dan juga aparatur kampung itu kan menerima amanah sekitar 1 tahun itu 1, sekian, Pak. Iya. Nah, dengan adanya seperti itu, tentunya kami kan suatu saat itu harus mempertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawaban inilah yang kadang-kadang anggapan kita benar, tapi secara hukum tidak benar. Nah, saya berharap benar ada pendampingan lah dari kejaksaan ini. Karena apa? Terkait dengan hukum yang ada, kami ataupun mindset kami mungkin masih ada yang kurang terkait dengan hukum yang ada. Jadi harapan saya ya mudah-mudahan kami bisa ada pelatihan, ada bimbingan dari kejaksaan agar supaya apa? Kami kerja juga dengan tenang. Karena kami diberi amanah yang sangat sungguh luar biasa. Kadang-kadang mungkin ketika kami sedikit salah atau seperti apa, ada benturan-benturan dari pihak-pihak yang memang mencari-cari. Iya. Nah, harapan saya ya nanti bisa, ya kami butuh pelatihan lah, kami butuh dilatih agar supaya kami kerjanya dengan tenang, Pak. Baik, Pak. Ini tidak salah, ini tidak melanggar hukum. Begitu. Baik, Pak. Bentuk pendampingan yang seperti apa, Pak, yang Bapak butuhkan? Penyuluhan, klinik hukum, atau pendampingan saat menyusun laporan, Pak? Ya, sebenarnya kami butuh semua sih, Pak, terkait dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Iya, Pak. Tapi terutama mungkin di pelatihannya lah, agar kami dan juga teman-teman kami aparatur kampung itu bisa bekerja dengan maksimal, bisa bekerja dengan baik, agar supaya kami juga tidak terjebak dengan kesalahan hukum. Mungkin seperti itu. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir ini, Pak. Siap, Pak. Apa pesan Bapak untuk para kepala kampung lain soal keberanian mengelola potensi lokal dan bersikap terbuka? Dan apa harapan Bapak kepada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah agar tetap menjadi mitra kampung, bukan hanya pengawas? Baik, mungkin kepada teman-teman kepala kampung, ya, kita adalah diberi amanat, otomatis kita harus mempertanggungjawabkannya. Otomatis ketika kita bekerja dengan benar sesuai dengan aturan yang ada, mudah-mudahan itu akan menyelamatkan kita tentunya, terutama bagi diri kita. Jangan sampai ketika kita bekerja sudah benar dan lain sebagainya, tetapi kita salah dalam pengertian hukum. Dan harapan saya supaya kita dan juga teman-teman kepala kampung ataupun aparatur kampung, harapan saya ada pendampingan dari kejaksaan ini agar supaya kami bekerja dengan tenang sesuai dengan aturan yang ada, tidak menyimpang daripada hukum-hukum yang ada, aturan-aturan yang ada. Mungkin itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas keterbukaannya. Siap, Pak. Kampung seperti Sendang Mulyo ini memberikan pelajaran penting bahwa desa punya potensi besar, tapi perlu dukungan, kepercayaan, dan pendampingan. Kejaksaan hadir lewat program Setawayan Setiongan agar kampung bisa tumbuh aman, adil, dan penuh kepercayaan. Mari jadikan hukum sebagai bagian dari solusi, bukan hambatan, menuju kemajuan kampung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.